Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya baik, eh, hari ini kita lanjut perkuliahan kita ya. Eh, Minggu yang kemarin di tatap muka kita udah bahas sedikit tentang kontrak pelajar kita. Ya, kita masuk ke teori ya, penggantian untuk yang Jumat kemarin. Nanti Jumat ini kita masuk lagi ya secara online. Baik, kita akan bahas tentang uh, apa sih sebenarnya anggaran itu. Ya, kita bahas itu dulu. Oke. Oke, sebelum kita ini tolong diaktifkan dulu kameranya untuk bukti ini dulu perkuliahan ya. Tolong diaktifkan kameranya. Baik, 1, 2, 3. Apa, Nak? Oke, baik. Kita mulai ya. Uh, Mungkin sebelumnya langsung aja ya masuk. Mungkin udah pernah ya sebenarnya mendengar kata anggaran. Apa sih anggaran gitu ya, ataupun budget gitu. Nah di sini kita akan bahas pengertian anggaran dan penganggaran sektor publik. Nah kemudian jenis dari penganggaran sektor publik itu apa saja. Nah kemudian prinsip dalam penganggaran sektor publik dan proses penyusunan anggaran. Nah, kita masuk di sini anggaran atau budget. Nah, dia mengartikan di sini adalah ini merupakan bagian penting ya dalam proses pengendalian suatu organisasi, uh, baik bisnis maupun publik gitu. Nah, jadi anggaran itu dia mengartikan adalah rencana ya, rencana keuangan yang menggambarkan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan organisasi tadi, ya baik dia bisnis maupun dia publik uh, dalam satu periode anggaran tersebut. Nah, biasa itu adalah 1 tahun gitu. Nah, jadi sama kita pun dalam kehidupan sehari-hari kita punya anggaran, ya kan, anggaran kebutuhan baik yang sudah berumah tangga. Nah, kemudian kebutuhan untuk diri kita sendiri yang belum berumah tangga. Nah, kita harus memang itu penting punya anggaran. Kenapa? Supaya kita mengetahui berapa pengeluaran kita dan apa saja yang akan kita butuhkan dalam 1 bulan itu tadi. Nah, terus kita juga menghandle supaya pengeluaran kita tidak jauh dari pendapatan. Nah, itu yang menghindari yang namanya kalau kita bilang banyak sekarang ini adalah konsumsi secara kredit gitu ya. Akhirnya berutang. Nah, itu tadi. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di anggaran publik di sini dia menyatakan bahwa rencana finansial di mana berapa sih biaya rencana pengeluaran atau belanja dari pemerintah tadi. Nah, kemudian berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut tadi. Nah, sesuai dengan pendapatannya. Nah, kemudian tujuan dan jangka waktu untuk kepentingan ya operasi keuangan yang berjangka pendek 1 tahun ataupun kurang dari situ. Nah, jadi di sini pemerintah ya apalagi kalau kita bilang ini bulan 10. Nah, mungkin di bulan 9 kemarin pemerintah sudah mulai menyusun anggarannya 1 tahun untuk 2024. Nah, dia sudah mengkalkulasikan program-program yang akan dilakukannya di tahun 2024 seperti itu.
Ya, jadi sebelum dia membuat anggarannya di tahun 2004, dia akan melihat, mengevaluasi anggarannya di 2023 yang belum terlaksana, ya, yang belum terlaksana. Nah, jadi memang ternyata program itu sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, maka dia akan mengembalikan, istilahnya yang tidak terlaksana harus dilaksanakannya paling utama di 2024. Nah, kemudian anggaran yang sebelumnya juga ternyata anggaran ini aktivitas atau program ini sangat dibutuhkan ya untuk di tahun 2024 belum selesai. Nah, itu harus dimunculkan kembali namanya istilahnya berkelanjutan sustainable itu. Oke. Kita lanjut. Nah, kenapa sih alasan penting dalam anggaran sektor publik? Nah, yang pertama, anggaran ini merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi. Jadi dia menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, itu tadi yang saya bilang. Apa saja tahun ini masyarakat butuh apa? Nah, kita bilang contoh Kota Medan. Nah, belakangan ini banjir dan banjir. Nah, bagaimana harusnya pemerintah Kota Medan ya ataupun Gubernur Sumatera Utara harus sudah mulai membuat anggaran supaya Kota Medan yang dikatakan ibu kota provinsi Sumatera Utara itu harus benar-benar mengantisipasi, bukan mengantisipasi lagi kalau dari dulu, menghentikan tidak ada lagi banjir. Nah, bagaimana caranya? Itu. Nah, kalau kita lihat, Bu, kenapa ya harus dalam pembuatan paret itu kok nggak selesai? Nah, kita nggak tahu ya, karena mereka membuat anggarannya itu nggak langsung sekalian ini ya, kalau kita bilang di Kota Medan itu berapa kecamatan. Nah, mungkin dia mengutamakan berbagi ya mungkin kecamatan ini di bulan ini kecamatan ini. Nah, jadi dilihat dari anggarannya, kemampuan setiap tahun anggaran yang disetujui dan kemampuan dari si pendapatan dari daerah itu sendiri. Nah, kalau kita bilang kan bisa dananya diperoleh dari mana? Nah, memang ada ya dana perimbangan, dana transfer dari pemerintah pusat. Tapi kan itu ada kalkulasi ya jangka waktunya berapa. Nah, mungkin dia ternyata pendapatan di daerah tersebut tidak mampu, akhirnya memohon kepada pemerintah pusat. Nah, akhirnya dia berkelanjutan gitu. Jadi nggak bisa dalam 1 tahun itu menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan tentang untuk mengatasi banjir tadi. Itu tadi. Nah, kemudian adalah anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya itu terbatas. Nah, itu tadi. Nah, banyak subsidi-subsidi masyarakat ataupun istilahnya untuk mengurangi pengangguran. Nah, bagaimana caranya pemerintah? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pengangguran tadi? Oh, ternyata pengembangan UMKM. Pemerintah akan membantu para masyarakatnya ya untuk membutuhkan usaha pengembangan UMKM bantuan itu tadi. Nah, jadi kalau bisa pemerintah membantu masyarakatnya yang dimana aktivitas itu hidup gitu dan berkelanjutan dan tidak dia tidak apa kita bilang bergantung kembali. Nah, jadi istilahnya pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat untuk pengembangan usaha yang di sini mengurangi tujuan dalam pengangguran dan membuka lapangan pekerja. Nah, harusnya ada pemantauan kepada pemerintah untuk melihat usaha yang ini yang dilakukan oleh si masyarakat tadi ya bantuan dari pemerintah itu tadi. Tapi selama ini tidak pemerintah ya sudah dikasih udah selesai tidak ada evaluasi. Nah kata evaluasi di sini adalah tujuannya untuk melihat perkembangan usaha yang dilakukan masyarakat tadi ada nggak kendalanya di mana akhirnya pemerintah bisa menyelesaikan membantu permasalahan itu tadi gitu. Jadi bukan hanya toh udah kasih duit udah selesai gitu. Nah, itu yang harus perlu dilakukan oleh pemerintah tadi. Nah, kemudian kebutuhan apa lagi yang diharapkan oleh masyarakat dalam tahun depan? Apa? Nah, tadi misalnya kayak kita bilang, ya masyarakat butuh kenyamanan. Nah, setiap tahun pasti selalu ada banjir. Jadi gimana tadi caranya adalah pemerintah untuk memperbaiki saluran air. Nah, kemudian jalan yang berlobang-lobang itu kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian
mungkin ada jembatan yang rusak di salah satu daerah, akhirnya merusak aktivitas dari si masyarakat dan kebutuhan yang lainnya lagi ya selain itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab kepada rakyatnya. Ya, di sini sebagai instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik itu tadi. Nah, anggaran sudah dibuat, program sudah dibuat, maka program itu dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan harus ada yang namanya evaluasi tadi. Nah, benarkah program itu benar-benar dilaksanakan? Nah, perlunya di sini harusnya pemerintah itu lebih mendetail kembali program yang sudah dilakukannya sampai di mana, ya kan? Apa istilahnya kekurangannya, bagaimana untuk keberlanjutannya. Jadi tidak istilahnya hanya start pada di situ aktivitas itu aja, ya udah selesai, ganti lagi program selanjutnya. Nah, harusnya tidak seperti itu gitu ya. Jadi perlu adanya sebenarnya adalah evaluasi ya bagi pemerintah terhadap program yang sudah dibuatnya tahun sebelum selanjutnya ya, itu tadi. Oke, kita lanjut. Tujuan dari anggaran itu adalah satu, membantu pejabat terpilih tadi menentukan prioritas kebijakan dan waktu perubahan kebijakan tadi. Nah, disinilah ya pejabat itu menentukan kebijakannya untuk membangun daerah itu tadi. Dengan apa? Dengan menggunakan anggaran ini tadi. Ya, jadi benar-benar memanfaatkan anggaran tadi untuk pembangunan daerah tersebut, meningkatkan pembangunan daerah tersebut, baik dalam segi ekonomi, keamanan, ya kita bilang, lagi kayak contohnya Medan begal. Nah, berarti masyarakat itu nggak nyaman. Jadi bagaimana caranya? Jadi perlu adanya anggaran untuk keamanan masyarakat di Kota Medan. Nah, apa yang dilakukan? Itulah adalah gunanya dana anggaran itu tadi, ya kan? Nah, pemerintah daerah memiliki alat kita bilang bagian petugas ya untuk membantu keamanan tadi. Selain dari disupnya, satpol pp-nya, butuh bantuan dari polisi dan tentara. Nah, itu dibuat anggarannya tadi. Nah, itulah perlunya keamanan, istilah memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat Kota Medan tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah menunjukkan biaya-biaya untuk kebijakan-kebijakan yang alternatif. Nah, jadi biaya apa saja? Nah, tadi termasuk biaya kesehatan, ya kan, anggaran untuk kesehatan, anggaran untuk pendidikan, anggaran untuk ekonomi, anggaran untuk keamanan, dan anggaran biaya yang lainnya lagi. Yang tujuannya adalah untuk kenyamanan, kesejahteraan, dan ke apalagi yang kita bilang kemakmuran bagi masyarakat di daerah itu tadi. Yang ketiga adalah memperkirakan besaran permintaan atas pelayanan tadi. Nah, ini memang kita bilang. Jadi kalau bisa pemerintah memberikan istilahnya surplus pelayanan yang sangat baik ya kepada pemerintah. Kenapa? Karena di sini siapa lagi? Ya, kalau bukan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Kenapa? Pemerintah meminta masyarakatnya untuk tetap membayar pajak. Nah, apa yang didapat oleh masyarakat itu tadi? Nah, itu tadi. Jadi tunjukkan kepada masyarakat bahwa ternyata dana yang pajak yang mereka bayar itu tadi gunanya apa? Dikembalikan kepada masyarakat tadi. Makanya ada di pasal 1 ayat 1 dari pemerintah ke masyarakat dan balik lagi ke pemerintah. Ya, jadi memang sesuai kalau kita bilang. Jadi membutuhkan pelayanan yang baik, maka otomatis membutuhkan biaya yang besar. Tapi untuk sementara coba itulah gunanya pemerintah. Beda dengan misalnya kalau kita menggunakan barang swasta. Ya kan, kalau pemerintah kan ada berapa persen yang dibantu oleh masyarakat dan berapa persen semuanya yang ditanggung oleh si pemerintah tadi. Yang keempat adalah memberikan suatu kerangka untuk pengembangan rencana-rencana aktivitas oleh unit-unit pelayanan. Jadi pemerintah memiliki biro-biro, bagian-bagian tertentu yang mengatasi semua problema masalah yang dihadapi oleh masyarakat di daerahnya itu tadi. Nah, jadi setiap unit-unit biro ataupun kita bilang adalah SKPD ataupun OPD, unit organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah memiliki tugasnya masing-masing dalam menjalankan perannya ya, yang adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tadi.
Nah, kemudian kelima adalah menyesuaikan permintaan dengan sumber daya yang ada. Jadi istilahnya ya memang ketergantungan kita di situ ya, pemerintah kita. Jadi istilahnya karena dana yang kurang, akhirnya keterbatasanlah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, harusnya pemerintah itu lebih mengusahakan ya istilahnya keterbatasan itu bagaimana supaya bisa terpenuhi gitu istilahnya. Ketidakberhasilan itu hanya kita bilang hanya 5% saja tingkat ketidakberhasilan itu. Kalau bisa keberhasilannya adalah 95%. Jadi supaya memunculkan kepercayaan masyarakat itu tadi. Nah, bahwa mereka merasa nyaman, pemerintah kami, pejabat di daerah pemerintah kami benar-benar ya peduli dengan masyarakatnya seperti itu ya. Itu perlu, makanya kalau kita bilang selama ini ya berapa bulan hampir pun tahun ini masyarakat Kota Medan ini resah. Kenapa resah? Ya istilahnya kenyamanannya tidak benar-benar terlindungi, begal, tambah lagi banjir dan yang lain laginya ya. Kita nggak tahu selain itu ya. Ya karena mungkin setiap daerah itu berbeda kebutuhannya, tidak sama. Nah, harusnya ya pemerintah untuk Kota Medan itu betul-betul membuat anggaran yang bagus di tahun 2024 ya, supaya bisa menutup dan istilahnya mengobati rasa kekecewaan kepada masyarakat Kota Medannya gitu. Oke, selanjutnya menurut si Maddox ya, jadi 5 tujuan umum anggaran itu adalah menerjemahkan strategi ke dalam operasi. Nah, jadi strategi apa yang akan dilakukan dalam mencapai program itu tadi? Ya, jadi pemerintah harus memiliki strategi-strategi. Nah, jadi kalau misalnya ternyata program ini sudah ada di tahun sebelumnya, ternyata nggak tercapai, berarti strateginya yang salah. Maka strateginya yang harus diubah gitu. Yang kedua adalah mengalokasikan sumber daya, jadi menempatkan pada posisi yang memang dibutuhkan. Jadi kalau memang ternyata anggaran kegiatan yang ternyata itu tidak dibutuhkan sama masyarakat, tidak perlu mengoptimalkan sekali aktivitas anggaran ke aktivitas itu tadi. Yang ketiga adalah memberikan insentif kepada manajer. Nah, ini yang kita bilang, memberikan insentif kepada aparat dengan catatan kalau program yang dilakukan itu berhasil. Kalau ternyata masyarakat itu merasa nyaman ya dengan aktivitas atau yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau tidak berhasil tidak perlu diberikan insentif. Itu tadi. Nah, kemudian mengontrol pengeluaran. Nah, ini tadi. Jadi perlu melihat lagi, menghandle kembali biaya-biaya yang sudah dibuat untuk membuat program itu tadi. Ya. Yang kelima adalah mengkomunikasikan rencana-rencana dan harapan-harapan. Nah, jadi istilahnya program tadi memang memiliki hubungan antara dengan bagian-bagian lain. Jadi perlunya ada kerjasama. Ya, jadi istilahnya masyarakat juga membantu pemerintah gitu ya atas program-program kerja yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Nah, kemudian menurut SIM, ya anggaran itu dapat digunakan untuk yang pertama katanya, menentukan standar dan target kinerja. Benar. Jadi di sini bisa menilai program kerja yang dilakukan. Nah, bagaimana? Sudah sesuai nggak? Standarnya gimana nggak? Tercapai tidak? Nah, itu tadi. Tujuannya apa? Untuk bisa ini ya, mengukur ya aktivitas yang dilakukannya itu tadi. Jadi bisa mengevaluasi ya, itu tidak terhindar dari namanya evaluasi untuk berapa tingkatan level yang sudah dilakukannya. Apakah dia pada level pertama, 2, 3, dan 4. Nah, jadi itu membuat motivasi kepada si organisasi tadi supaya bisa lebih meningkatkan. Kalau tidak ada motivasi, maka tidak ada rasa semangat untuk menjalankan suatu aktivitas tadi. Kedua adalah mendorong efisiensi. Nah, efisien, dan sesuai nggak, tepat nggak pada sasaran. Istilahnya, kalau kita bilang di sini ya, kalau efisien itu jumlah, ya kan, sudah nggak sesuai anggaran, ya kan, pengeluaran yang dilakukan dengan ternyata kalau kita bilang adalah outcome-nya, dan sesuai nggak itu tadi.
Kemudian menjadi benchmark untuk evaluasi. Nah, ini tadi perlunya ya evaluasi dari aktivitas yang dilakukan tadi. Yang keempat adalah mengidentifikasikan kas yang dibutuhkan untuk setiap program. Nah, jadi sudah dibuat programnya, dibutuhkan berapakah dana untuk menjalankan aktivitas itu tadi. Yang kelima adalah menunjukkan biaya awal dan biaya operasi minimum. Nah, jadi di sini organisasi harus tahu berapa sih minimum kesanggupannya dan maksimalnya. Jadi supaya dia bisa menghandle, supaya tujuannya adalah tidak dibatas atau di luar dari kemampuan dari si organisasi tadi. Nah, sama dengan halnya kita gitu. Ya, kebutuhan kita ternyata pendapatan kita sekian, ya kan? Yang biasanya kita ternyata mau minum dengan aqua, tapi ternyata anggaran di situ memang kita minum itu dengan merek aqua, tapi pendapatan kita tidak mencukupi, maka kita silakan melihat air mineral yang dibutuhkan itu dengan pendapatan yang kita miliki gitu. Berapa sih? Nah, jadi anggaran itu namanya anggaran. Nah, jadi yang mana yang bisa melebihi target, mana yang tidak gitu. Tadi kalau belanja, kalau bisa di bawah dari anggaran. Tapi kalau pendapatan, target dari anggaran tadi harus bisa di atas dari anggaran tadi, ya, pendapatan tadi. Nah, fungsi anggaran di sini ada 8. Yang pertama dia sebagai alat perencanaan. Nah, dia kita melakukan perencanaan. Contohnya, pemerintah Kota Medan. Nah, tahun depan harus membuat bahwa semuanya paret-paret yang ada di Kota Medan ini selesai dilakukan supaya pada tahun depan juga tidak ada lagi mengalami kebanjiran Kota Medan. Itu perencanaannya. Nah, yang kedua, alat pengendaliannya. Nah, bagaimana supaya perencanaan yang dilakukan itu berjalan lancar, tidak gagal. Gitu. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, makanya di sini kegagalan yang istilahnya problem yang kecil itu ya diselesaikan dengan secepatnya ya agar tidak terjadi yang namanya kegagalan tadi. Nah, yang ketiga adalah sebagai alat kebijakan fiskal. Nah, itu tadi. Nah, karena kalau kita bilang kalau ternyata di jalan itu udah merasa nyaman, pemerintah merasa nyaman, ya, maka aktivitas ekonomi pun berjalan dengan baik. Nah, aktivitas ekonomi berjalan dengan baik akan membantu si pemerintah dalam meningkatkan pendapatan tadi. Nah, yang keempat adalah sebagai alat politik. Nah, itu tadi. Nah, jadi memang ada hubungan politiknya dalam membuat anggaran itu tadi. Nah, muncullah di sini yaitu adalah tender-tender tadi, ya kan? Ya, melihat bahwa ternyata ya istilahnya kualitasnya. Nah, itu mempengaruhi ya politik itu tadi. Nah, kemudian ya, yang kelima adalah sebagai alat koordinasi ya dan komunikasi. Nah, jadi di sini anggaran yang sudah kita buat tadi kita harus berkoordinasi ke siapa saja yang akan melaksanakan program ini tadi, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian yang akan menghandle dalam menjalankan program itu kita tadi. Yang keenam adalah alat penilaian kinerja. Nah, jadi kalau ternyata yang dianggarkan tadi ternyata adalah istilahnya seluruh kecamatan di Kota Medan ini sudah semuanya ya berjalan dengan baik ya dalam ini ya membangun kita bilang paret yang ada di Kota Medan. Ya, nah ternyata kalau ternyata program tadi itu 9 contohnya ada 10 kecamatan, nah ternyata dilihat dari realisasi bahwa 10 kecamatan tadi semuanya paretnya sudah diperbaiki. Nah, itu berarti kinerjanya baik. Nah, tapi kalau ternyata dalam jangka waktu yang sudah ditentukan belum semuanya hanya 8, 2 kecamatan belum dilaksana, berarti belum tercapai. Nah, tujuan adalah sebagai alat motivasi. Ya,
Jadi anggaran ini memotivasi kita, yang salah satunya adalah di anggaran pendapatan. Nah, jadi untuk organisasi ini bisa lebih benar-benar mencapai target dari pendapatan itu tadi, ya. Nah, yang kedelapan adalah alat sebagai menciptakan ruang publik tadi. Nah, disinilah muncul ya istilahnya berbagai dari program tadi banyak yang bagian-bagian yang ikut andil ya dalam kegiatan program itu tadi. Ya, kenapa? Karena program tersebut itu memang tidak bisa dengan berjalan dengan sendirinya. Jadi butuhnya orang yang istilahnya bagian-bagian lagi yang dalam mensukseskan program ini tadi. Oke, baik kita lanjut. Nah, jenis-jenis dari penganggaran sektor publik itu di sini yang pertama adanya anggaran modal atau capital budget. Nah, di sini adalah dalam anggaran modal di sini dia membuat daftar dan menjelaskan rencana pemerolehan aset, ya. Nah, untuk program anggaran modal itu seperti ini. Jadi dia memprioritaskan dalam pemerolehan ya untuk aset yang ada di organisasi tadi. Yang kedua adalah anggaran kas. Nah, ini khusus untuk dia membuat anggaran penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, ketiga adalah anggaran operasi. Nah, di sini berhubungan dengan aktivitas operasi, ya, aktivitas dari pengeluaran biaya yang dilakukan oleh si organisasi itu tadi. Gitu. Baik, kita lanjut. Nah, klasifikasi anggaran di sini kalau kita lihat di situ yang pertama adanya anggaran operasi dan anggaran modal. Nah, itu tadi. Kemudian yang kedua adalah anggaran tentatif dan anggaran yang ditetapkan. Nah, yang ketiga itu anggaran umum dan anggaran khusus. Yang keempat ada anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Dan kelima di sini adanya anggaran eksekutif PS dengan anggaran legislatif. Nah, di sini berhubungan dengan lembaga-lembaga ya. Itu dia. Nah, kita masuk di sini dalam konsep anggaran. Yang pertama itu adalah adanya anggaran tradisional. Nah, contoh dari anggaran tradisional ini maksudnya di sini dia berdasarkan objek pengeluaran dan di mana memiliki ciri-ciri dengan line item dan inkrementalis gitu. Nah, jadi contoh anggaran ini dia seperti ini. Seperti waktu ini ya di sini dia ada kalau kita bilang, jadi dia ini ada, oke bentar ya, ini kenapa nih? Bentar. Oke, nah ini kita masih menggunakan dia secara tradisional, maka dia hanya anggaran itu tidak memiliki program atau strategi. Nah, jadi dia hanya di sini apa saja aktivitasnya ini anggarannya. Nah, kemudian nanti berpatok pada realisasi. Nah, jadi dia hanya kita bilang hanya dalam bentuk satu kolom saja ya. Kemudian yang kedua adalah anggaran kinerja mengacu pada konsep di sektor bisnis yang dikenal sebagai New Public Management. Nah, dia mencakup di sini adanya planning, perencanaan, pemrograman dan budgeting ya. Kemudian masuk di sini ada zero based budgeting dan performance based budgeting. Nah, jadi jenis dari anggaran ini dia memiliki
tujuan yang berbeda. Kalau untuk dia dengan planning program budgeting, dia memiliki anggaran yang berdasarkan pada program perencanaan saja. Nah, kemudian kalau zero based budgeting, jadi dia ada tujuan satu ya berbeda. Jadi performance seperti itu juga ya. Nanti kita akan lebih membahas lagi ya jenisnya. Kemudian nah, ini dibilang ya pendekatan penganggaran pengeluaran operasi. Jadi di sini pendekatan secara tradisional object of expenditure, kemudian pendekatan kinerja ya performance based budgeting, kemudian planning, programming, budgeting dan zero based budgeting. Nah, izin ini saya sudah 7 menit. Nanti kalau sudah habis kita keluar, tunggu dulu saya menyimpannya, nanti kita kembali lagi ya sambil kita istirahat sebentar sejenak ya. Ini saya nggak tahu nih ada apa nih lampu di ini. Oke, nah ini kita bahas dulu pendekatan tradisional ya untuk object of expenditure. Nah, dia memiliki keunggulan yang di sini adalah yang pertama, dia itu sifatnya sederhana ya, mudah dipahami dan penyusunan anggaran bisa lebih cepat gitu. Ya, dia tidak terlalu banyak kolom yang ada dalam penyusunan anggaran tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah sejalan dengan konsep akuntansi, pertanggungjawaban atau mempermudah pengendalian akuntansi selama proses pelaksanaan anggaran itu tadi unggulannya. Yang ketiga adalah di sini kita dapat membandingkan ya dengan beberapa tahun untuk mengetahui tren anggaran tadi ya perbedaan atau problem anggaran sebelumnya dengan yang akan datang. Jadi dia menjadi lebih baik lagi. Jadi kita bisa melihat membandingkan dengan anggaran sebelumnya. Yang keempat adalah jumlah pengeluaran untuk setiap unit organisasi itu dapat diketahui melalui dengan adanya pengakumulasi seluruh biaya dalam aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Nah, ini nanti akan saya kirim ya modulnya ya, setiap bulan akan saya kirim. Baik, selanjutnya ya, pendekatan kelemahannya yaitu adalah dia dianggap tidak memberikan banyak informasi, dia hanya sedikit, ya kan? Jadi tidak ada banyak informasi tentang anggaran ini tadi. Dia bersifat jangka pendek. Ya, berarti kalau kita bilang ini adalah satu tahun, ya. Kemudian tidak dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas esensial atau faktual organisasi tadi. Jadi dia hanya tertentu saja, ya tidak bisa secara semua aktivitas menyeluruh gitu ya. Kemudian tidak memberikan perhatian memadai terhadap perencanaan jangka panjang. Nah, ini yang kelemahan dalam pendekatan tradisional. Kemudian dia pengumpulan informasi mengenai perkembangan program yang relevan bagi organisasi ya secara keseluruh kurang mendapatkan perhatian. Nah, jadi dia informasi karena tadi istilahnya tidak memberikan banyak informasi, akhirnya program tadi itu membuat tidak berjalan dengan lancar gitu. Ya, karena kurang informasi dari anggaran tadi, tidak mendetail. Ya, anggaran ini tujuan istilahnya untuk apa dan apa yang di sasaran strateginya nggak nampak, nggak ketahuan dia gitu. Nah, kemudian kelemahannya selanjutnya adalah keputusan dalam perencanaan penting dibuat oleh level manajemen paling bawah yang kemudian naik ke atas. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada level itunya. Yang terakhir adalah tidak berorientasi pada penghematan. Kenapa? Karena unit organisasi memiliki kecenderungan untuk menghabiskan semua anggaran yang diterimanya, ya. Itu dia kelemahannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendekatan kinerja, ya. Dia performance based budgeting, ya. Nah, yang di sini dia memiliki keunggulan di situ adalah memberikan penjelasan ya naratif ya tentang aktivitas yang diusulkan dalam rencana anggaran. Nah, yang B adalah penyusunan anggaran didasarkan pada aktivitas yang dilengkapi dengan data kebutuhan biaya dan target kinerja yang dikehendaki dicapai yang dinyatakan secara kuantitatif. Jadi istilahnya dia nampak ini anggaran targetnya ya biayanya berapa jumlah yang akan dibiayai
Nah, jadi dia jelas. Adakah berapa unit? 5, 10, 100. Nah, itu dia nampak ketahuan gitu. Ya, dan di sini juga dia bisa menilai ya atas kinerjanya itu tadi. Ya kan, pencapaian kinerja. Nah, ternyata eh, eh, terlalu yang dianggarkan itu contohnya ya kalau kita bilang eh, untuk misalnya pemerintah menganggarkan membutuhkan untuk supaya dalam melakukan ini ya kerja ya pembuatan laporan keuangan tepat ya siap dengan dalam sebelum bulan 1 ya. Jadi dia membutuhkan tambahan laptop lagi. Nah, di sini dia menganggarkan 4. Nah, ternyata tidak terlalu banyak 4 yang dianggarkan. Cukup 2 unit laptop dibeli sudah bisa ini ya berjalan dengan lancar dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, itu tadi. Nah, yang ketiga adalah menekankan pada kebutuhan untuk mengukur masukan dan keluaran tadi. Nah, ini masukannya, ya istilahnya itu adalah di pada pendapatan, ya kan? Istilahnya berapa, istilahnya kalau kita bilang untuk pembayaran PBB ataupun pajak hotel. Nah, berapa sih wajib pajak hotel di Kota Medan tadi, hotel-hotel yang di Kota Medan? Nah, dia ada level-levelnya gitu. Jadi berapa yang membayar pajak hotelnya, berapa si wajib pajak yang tidak membayarnya gitu. Nah, sama dengan keluaran itu tadi. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk biaya pembelian laptop. Nah, berapa yang dibutuhkan? Sekian pembayaran gaji pegawai, berapa pegawainya, ya kan? Nah, itu dia berdasarkan tadi. Oke, nah ini sudah habis. Kita istirahat sejenak dulu. Saya simpan, nanti saya kabari lagi untuk grupnya mungkin lebih kurang 5 menit aja ya istirahatnya ya. Nanti tinggal sedikit lagi bahan kita. Oke, baik. Stop dulu. Mungkin yang mau sholat isya silakan dulu ya. Nanti kita muncul mungkin lebih kurang 8:30 ya. Oke, keluar dulu ya. Izin. Baik.